ada yang sebutnya sebagai penyair dan sebagainya, sebagai orang gila. Jadi betapa Nabi itu direndahkan sehingga membuat apa yang disampaikan nabinya sebagai utusan Allah tidak mau diakui gitu ya. Dan apalagi bagaimana orang seperti Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga pada surat yang turun berikutnya yaitu surat An-Najm ini ditegaskan kepada semua dari Allah langsung bahwa Nabi ini adalah utusan Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat An-Najm. Surat An-Najm ini juga surat pertama yang disampaikan oleh Nabi, dilantunkan oleh Nabi secara terbuka, secara lengkap di Masjidil Haram. Jadi di depan Ka'bah itu Nabi membacakan ini pertama kali secara terbuka dan secara lengkap dan tidak diinterupsi oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Biasanya kalau ada yang membacakan Al-Quran itu orang-orang itu pada membuat kegaduhan gitu, supaya bacaan Al-Quran itu tidak terdengar oleh yang lain gitu ya. Nah, ini pada saat Nabi membacakan surat An-Najm ini dari awal sampai akhir semuanya terdiam, semuanya terpesona mendengarkan itu, dan di akhir dari surat An-Najm ini adalah ada ayat sajdah yang pertama, ayat sajdah yang pertama turun dan Nabi sujud dan semua orang yang mendengarkan itu sujud, baik orang yang sudah beriman maupun orang yang kafir. Diriwayatkan pada saat itu semua terpesona ketika mendengarkan Nabi membacakan ini, Bismillahirrahmanirrahim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan seterusnya sampai di akhir dari surat ini, fasjudu lillahi wa'budu. Nabi sujud, semua orang sujud, ikut sujud kecuali satu orang yang tidak mau sujud. Dia hanya mengambil pasir dari tanah itu, kemudian mengusap dahinya gitu ya. Aku cukup dengan ini gitu, nggak perlu sujud. Orang itu diriwayatkan adalah Umayyah bin Khalaf, mantan majikannya Bilal bin Rabah. Ada juga yang menyebutkan dia adalah Al-Walid bin Mughirah ya. Ada yang menyebutkan dia Abu Lahab. Alhasil orang ini sampai akhirnya, kata Abdullah bin Mas'ud, dia mati dalam keadaan kafir. Jadi ayat ini, surat-surat ini sangat indah dan mempesona, membuat semua orang baik yang sudah beriman maupun yang masih kafir, yang membenci atau mencintai Nabi itu terpesona dan ikutan sujud gitu, ketika diperintahkan ayat terakhir ini untuk sujud. Ayat ini diawali dengan sumpah dengan menggunakan objek sumpahnya itu An-Najm. An-Najm itu bintang. Ada yang memaknai, para ahli tafsir itu memaknai An-Najm itu bintang secara umum. An-Najm itu bintang, tapi bintang yang terlihat sinarnya. Jadi ada bintang, benda langit yang tidak terlihat bersinar, itu atau tidak bersinar dari dirinya gitu ya. Itu disebut sebagai kaukab. Kalau di dalam Al-Quran ada kaukab dan An-Najm. Kalau kaukab itu bintang yang bisa bersinar dari dirinya maupun tidak, itu disebut kaukab. Kalau An-Najm ini sinarnya bersumber dari dirinya, An-Najm. Ada juga yang memaknai An-Najm ini sebagai bintang tertentu gitu ya. Bukan bintang secara umum. Ada yang menyebutkan An-Najm ini yang dikenal dengan bintang Suroya. Bintang Suroya itu, atau kalau dalam bahasa Latin dikenal sebagai bintang Pleiades. Dan ini terkenal di semua budaya, rata-rata ada menyebut bintang ini. Kalau di Jawa kalau nggak salah Lintang Wuluh, Lintang Wuluh. Di Jepang Subaru. Itu karena bintang ini dikenal di banyak budaya karena memiliki urgensi terhadap kehidupan gitu ya, penanda musim dan sebagainya.
terdiri dari yang kelihatan itu 6 atau 7 bintang, padahal sebenarnya ada kumpulan sekitar 200-an bintang, tapi yang terlihat itu adalah 6 atau 7 bintang. Makanya kalau Subaru itu, mobil Subaru Jepang itu ada 6 bintang itu ya, apa simbolnya itu. Karena yang terlihat itu adalah bintang 6 atau 7 bintang. Ada yang menyebutkan An-Najm itu adalah bintang Suroya atau bintang Pleiades atau bintang Subaru dan sebagainya itu, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu di budaya Arab maupun budaya-budaya yang lain. Ada yang menyebutkan juga, dan ini cukup kuat, adalah bintang Sirius, karena bintang Sirius itu bintang yang paling terang ya, terlihat paling terang dan sebagian orang Arab itu menyembah bintang Sirius itu. Jadi objek sumpah yang digunakan oleh Al-Quran dalam surat An-Najm ini adalah sesuatu yang agung ya, baik itu bintang secara umum itu adalah sesuatu yang besar, yang agung, maupun bintang-bintang baik itu Suraya dan Sirius itu adalah bintang-bintang yang dianggap penting oleh masyarakat pada saat itu, sehingga dibuat objek sumpah. Tapi seperti biasa Al-Quran ketika menggunakan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat, kemudian segera setelah itu menunjukkan kelemahannya, yaitu dengan idza hawa, yaitu ketika dia tenggelam, ketika dia jatuh, ketika dia terbenam. Jadi sesuatu yang diagungkan itu kemudian oleh Al-Quran berikutnya dijatuhkan, idza hawa, ketika sesuatu yang agung itu yang nanti di ayat yang di surat yang sama ini disebutkan bahwa sesuatu yang agung itu juga ciptaanku gitu, kata Allah, tapi ditunjukkan kelemahannya, idza hawa, ketika dia tenggelam, terbenam. Hawa itu turun, jatuh. Satu akar kata dengan hui itu kayak elang gitu. Elang ketika mau ngambil mangsanya itu, makan mangsanya dia turun jatuhnya, itu hui itu, bahasanya itu. Ada neraka, salah satu neraka yang dinamakan di sini neraka hawiyah. Itu kenapa disebut hawiyah? Karena ketika masuk itu orang terjun ke bawah itu dengan sangat kencang, fa ummuhu hawiyah gitu ya. Dia menuju kepada hawiyah. Jadi hawa itu adalah turun, menukik, terbenam ke bawah. Jadi disebutkan di sini bahwa demi bintang yang ketika dia terbenam, jatuh gitu. Apa yang digunakan oleh Allah untuk dengan sumpahnya itu, objek sumpahnya itu adalah bintang, dan sumpahnya itu digunakan untuk menyampaikan pernyataan berikutnya, yaitu ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh demi bintang ketika dia tenggelam, kenapa yang mau disampaikan oleh Allah adalah bahwa sungguh tidak sahibmu itu, di sini digunakan kata sahibukum, temanmu itu, sahabatmu itu, dengan maksud adalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat engkau kenal gitu ya. Sangat engkau kenal dari mulai lahir sampai 40 tahun engkau kenal. Itu adalah sahibmu, sahabatmu. Kau kenal betul orang ini. Kau kenal betul dia ini orang yang jujur, nggak pernah berbohong, akhlaknya luar biasa dari kecil sampai 40 tahun. Kamu mengenal betul gitu. Sehingga disebut di sini madalla sahibukum ini, temanmu ini tidak tersesat dan juga tidak menyesatkan. Tidak salah jalan maupun dengan sengaja. Gowa itu adalah dengan sengaja menyesatkan, keliru gitu ya. Sehingga di sini ditegaskan oleh Allah SWT bahwa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sahabatmu itu, temanmu itu tidak salah, tidak salah jalan maupun tidak menyesatkan. Wa ma yantiqu anil hawa, dan tidak tersentuh olehnya itu, darinya itu, semua yang keluar dari sahibmu ini, dari sahabatmu ini, dari Nabi Muhammad ini, itu tidak keluar dari dirinya itu menurut keinginan hawa nafsunya. Jadi yang keluar dari Nabi itu tidak ada kecuali in huwa illa wahyu yuha, bahwa dari Nabi itu tidak keluar dari hawa nafsunya kecuali hanya wahyu belaka gitu ya. Yang diwahyu yuha, yang diwahyukan kepadanya. Dan ini penegasan dari Allah kepada semua orang ya, sepanjang zaman, betapa bahwa apa yang disampaikan ke Nabi ini, sosok figur Nabi ini secara personal itu dijamin oleh Allah SWT tidak
sesat, apa yang disampaikan itu tidak menyesatkan, yang disampaikan itu tidak keluar dari hawa nafsunya, dan apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dalam riwayat juga ini disebut di kitab-kitab tafsir, beberapa sahabat termasuk misal diantaranya itu Abdullah bin Amr itu selalu menulis apapun yang disampaikan oleh Nabi, ditulis apapun yang diucapkan oleh Nabi, ditulis gitu. Sehingga ada sebagian orang Quraisy itu yang mengkritik Abdullah bin Amr, kamu menulis apapun yang disampaikan oleh Nabi. Nabi itu juga manusia, kata sebagian sahabat itu, yang dia kadang bisa ada dalam kondisi marah, mungkin dalam kondisi tertentu, sehingga dia mengucapkan sesuatu yang tidak benar gitu. Dan kemudian Abdullah bin Amr menghentikan kebiasaannya menulis gitu, dan kemudian disampaikan kepada Nabi, bahwa aku menulis semua yang engkau sampaikan, tapi kemudian orang kafir Quraisy itu bukan orang kafir, sebagian dari orang beriman ya menyampaikan bahwa engkau juga manusia biasa yang yang bisa ada kondisi-kondisi tertentu, kondisi marah, kondisi yang bisa menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kata Nabi, uktub walladzi nafsi biyadih, tetap tulis demi zat yang menciptakan, yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada sesuatu yang aku sampaikan kecuali adalah kebenaran, kata Nabi begitu. Dan kemudian selanjutnya aku melanjutkan kebiasaanku untuk menulis apa yang disampaikan oleh Nabi. Dan beberapa riwayat-riwayat yang sejenis dengan itu yang menegaskan bahwa tidak ada yang keluar dari Nabi itu kecuali wahyu yuha. Dari mana wahyu itu? Jadi pertama yang ditegaskan adalah figurnya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang tidak mengikuti hawa nafsunya ketika menyampaikan, kecuali adalah bimbingan wahyu. Dan kemudian yang menyampaikan wahyu itu kemudian ditegaskan di ayat berikutnya, allamahu syadidul quwa. Yang diajarkan kepada Nabi itu, wahyu yang diajarkan oleh kepada Nabi itu adalah syadidul quwa, sosok makhluk yang sangat kuat, yang kekuatannya itu syadid, sangat kuat. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki mirrah. Mirrah ini banyak makna. Ada yang kalau di sini disebutnya keteguhan, tapi bisa juga mirrah itu kekuatan akal, logika ya, kecerdasan. Jadi Jibril itu disifati di sini sebagai sosok yang sangat kuat dan memiliki kecerdasan, memiliki keteguhan, keikhlasan dan sebagainya, sehingga tidak mungkin salah gitu ya, menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada apa yang disampaikan Rasulnya gitu ya, pada Nabi ini. Sudah syadidul quwa, juga dzu mirrah, memiliki keteguhan, fastawa, dan menampakkan wujudnya yang asli, menampakkan rupanya yang asli, di mana wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia itu berada di ufuk yang tinggi. Jibril ini diriwayatkan 2 kali mewujud kepada Nabi dalam wujudnya yang asli, 2 kali. Dan ini disebutkan dua-duanya di sini, wa huwa bil ufuqil a'la. Penampakan yang pertama itu Jibril itu ada di ufuk yang tinggi. Wallahu a'lam ufuk yang tinggi itu seperti apa. Yang jelas diriwayatkan di situ ketika Nabi melihat ke atas itu, langit itu penuh gitu dengan Jibril. Jadi bayangkan sebesar apa gitu. Matahari aja kelihatan segitu gitu. Tapi ini tinggi dan memenuhi cakrawala yang dilihat oleh Nabi itu dengan sayapnya Jibril. Wa huwa bil ufuqil a'la. Kemudian Jibril yang berada di ufuqil a'la itu, yang tinggi itu, kemudian tsumma dana fatadalla. Kemudian dia mendekat kepada Nabi Muhammad, fatadalla, dan lalu bertambah dekat. Fatadalla itu kayak gini, biasanya sering digunakan untuk seperti buah di dalam pohon itu kan, kalau sudah matang tuh mendekat ke bawah gitu ya, menggantung mendekat itu tuh fatadalla.
Jadi di sini Jibril dibahasakan tsumma dana fatadalla. Jibril yang tinggi itu turun, fatadalla dan mendekat. Ini menegaskan bahwa sudah nabinya itu orang yang jujur, berintegritas tinggi, Jibrilnya juga begitu, dan disampaikannya dari dekat. Gitu. Jadi nggak mungkin salah gitu. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Bahkan sehingga jaraknya itu sekitar jarak 2 busur anak panah atau lebih dekat lagi, au adna, atau lebih dekat lagi. Jadi disampaikan ini dengan sangat dekat. Jadi nggak mungkin salah. Ini nabinya orang hebat, Jibrilnya orang makhluk yang terhebat, disampaikan dari dekat langsung. Baru setelah dekat fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu disampaikanlah wahyu itu kepada hambanya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, ma auha, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Jadi ini penegasan betapa wahyu ini sangat sangat benar ya, dijelaskan ditegaskan supaya orang yang mendengarkan itu tuh sangat yakin dengan apa yang disampaikan oleh nabi, dengan penuturan ini. Kemudian disebutkan berikutnya maka dabal fuadu ma ra'a, dan tidak mendustakan ya, hatinya nabi itu, fuad itu hati kecilnya, hati kecil nabi, hati yang terdalam, maroh apa yang disampaikan. Jadi nabi pada saat itu juga sangat yakin gitu, bahwa jadi wahyu yang disampaikan ini wahyu dari Allah. Jadi wahyu itu kan bisa aja kan kita kalau diberitahu sesuatu itu bisa saja ada keraguan, ini benar nggak nih orang yang disampaikan oleh orang ini gitu ya. Tapi ini disebutkan di sini bahwa Nabi maka dabal fuadu maro'a. Nabi benar-benar yakin ini adalah Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dipertanyakan kepada orang-orang kafir Mekah pada saat itu, afatumarunahu ala ma yara? Apakah kamu itu mau membantah apa yang dilihatnya, sedangkan engkau tahu sahibmu ini nggak pernah kamu sekalipun lihat dan engkau bohong. Tidak pernah sekalipun engkau melihat selama 40 tahun dari mulai lahir sampai 40 tahun ini, tidak pernah sekalipun berbohong atau bertindak yang tidak benar. Tidak pernah. Terus kamu mau dustakan apa yang disampaikan, yang diyakini oleh orang ini, oleh sahibmu ini. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia ini, nabi ini juga melihatnya. Walaupun ini kejadian ini belum dilakukan, belum terjadi ya kejadian yang mulai ayat 13 ini belum kejadian, karena mulai ayat ke-13 ini sebenarnya menceritakan peristiwa Mi'raj. Nanti kan Mi'raj itu baru tahun ke-13 kenabian. Tapi ini sudah disebutkan bahwa dengan kata qad telah, walaqad, bahwa sungguh nanti itu Nabi akan melihat lagi Jibril dalam wujudnya yang asli, nazlatan ukhra. Tapi di sini menggunakan kata nazlatan. Nazlatan itu kalau tadi kan bil ufuqil a'la, di atas. Kalau nazlatan itu di bawah. Jadi tadinya Nabi Muhammad itu di bawah, Jibril di atas. Yang kali kedua itu Nabi di atas melihat Jibril ada di bawah. Di mana itu? Inda Sidratil Muntaha. Bahwa Jibril itu dilihat di sisi Sidratil Muntaha. Ini Sidratil Muntaha ini banyak dibahas oleh ulama tafsir klasik maupun kontemporer, bahkan orang peneliti ilmiah ini juga menjelaskan berusaha apa sih Sidratil Muntaha ini. Sangat menarik ya tentu tafsir itu sifatnya tidak pasti, tapi pendekatan itu selalu dilakukan oleh para muslimin, peneliti, para ahli tafsir, para ahli ilmu. Apa sih Sidratul Muntaha itu? Sidrah itu kan sidir. Sidir itu ada pohon sidir. Kalau di sini namanya pohon bidara. Pohon bidara. Sidir? Maka ada madu Yaman itu yang paling mahal itu madu sidir. Madu yang lebahnya itu makan bunga itu bunga sidir, karena perlu perjuangan itu untuk menuju ke situ gitu ya.
Nah, di sini digunakan kata sidr, sidratil muntaha itu sidroh karena pohon sidr itu bentuknya kalau kalau apa besar itu ya seperti pohon rindang gitu ya. Nah, di situ disebutkan apa disifati dengan sidratil muntaha yang paling ujung yang apa nggak ada lagi setelah itu muntaha sudah paling ujung itu sidratul muntaha. Makanya orang peneliti-peneliti apa astronom ya yang mutakhir ini ada yang ya kalau saya menyebut ini spekulasi ya mungkin itu adalah ujungnya alam semesta yang seringkali disebut sebagai apa black hole yang setelah itu di luar apa namanya di balik itu atau setelahnya itu adalah apa alam semesta yang lain sehingga ketika sesuatu masuk ke ujung itu maka hilang gitu. Nah sehingga Jibril pun tidak bisa masuk ke situ kata Jibril kalau aku maju selangkah maka aku akan hancur berkeping-keping gitu. Tapi Nabi diizinkan oleh Allah untuk melewati itu masuk melewati Sidratul Muntaha itu yang di sini disebutkan indah Sidratul Muntaha indaha Jannatul Ma'wa. Di sisi dari Sidratul Muntaha itu adalah ada jannah, ada surga, tempat apa tinggal, tempat kembali. Jannatul Ma'wa ini berbagai tafsir menyebutkan ada yang menyebutkan bahwa itu adalah surga tertentu, surga yang untuk para syuhada atau surganya dulu Nabi Adam ketika di training di awal itu ya. Apa berbagai tafsir menjelaskan. Yang jelas di sini disebutkan indaha di sisi Sidratul Muntaha itu ada Jannatul Ma'wa. Iriyaksya Sidrata Ma'liyaksya bahwa Nabi melihat di dalam Sidratul Muntaha itu sesuatu pemandangan yang luar biasa yang diliputi cahaya dan tidak bisa diungkapkan oleh Nabi keindahannya itu. Mazaghal basaru wa ma tagha dan Nabi akhlaknya Nabi Muhammad SAW ini ketika ditunjukkan keindahan yang luar biasa ya, yang tidak terperikan gitu, di Sidratul Muntaha itu setelah Sidratul Muntaha itu Nabi tetap menunjukkan adab bahwa beliau itu fokus melihat yang dituju. Dalam hal ini adalah panggilan dari Allah SWT itu mazaghal basaru wa ma tagha dan tidak melampaui apa yang kalau orang yang biasanya orang umumnya itu kan kalau melihat yang suatu indah itu wah melihat mana-mana gitu ya. Nabi tetap fokus gitu ya dengan tawadhu'nya mazaghal basaru wa ma tagha sehingga diriwayatkan itu ketika Nabi menghadap ke Sidratul Muntaha itu diriwayatkan Nabi menyampaikan apa yang kita baca dalam tahiyat kita itu tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah itu kerendahan hati Nabi kerendahan diri Nabi di hadapan Allah SWT ketika diberikan nikmat yang sangat luar biasa dan kemudian Allah SWT menyampaikan salam kepada Nabi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan itu tentu suatu kenikmatan yang luar biasa tinggi ya. Sehingga di sini nanti disebutkan min ayati rabbihil kubra. Oh, kenikmatan itu nggak ada yang lebih tinggi dari kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap ingat umatnya. Makanya disebut di situ assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mengajak umatnya untuk ikut supaya ikut bisa merasakan kenikmatan itu. Itu ketinggian cinta Nabi ya, kepada kita semua ya, orang-orang seperti kita ini ya, disebut oleh Nabi dalam puncak kenikmatan tertingginya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala laqad ra'a min ayatil kubra min ayati rabbihil kubra. Nah, ini penegasan Allah Subhanahu wa taala sejak dini ya, bahwa Nabi itu adalah orang yang dijamin oleh Allah itu tidak akan tersesat, tidak akan salah, tidak akan keluar dari dirinya itu adalah sesuatu yang berasal dari hawa nafsu, melainkan
dari wahyu yang diwahyukan, disampaikan oleh Jibril yang sangat kuat, yang sangat cerdas, sangat hebat, ya, sangat teguh, dan Jibril itu menampakkan wujud yang asli 2 kali, yang lainnya mewujud dalam bentuk manusia. Dan disampaikan oleh Jibril itu dalam kondisi yang sangat dekat, dan Nabi juga Sohibmu ini itu bahkan melampaui ujung dari alam semesta ini, diberikan izin oleh Allah SWT untuk melampaui ujung dari alam semesta ini untuk melihat, mendapatkan ayati Rabbihil Kubro, tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar. Mungkin sampai sini ya, karena ini masih panjang. Mungkin dari sampai sini kita bisa berkaya dengan diskusi, karena ini luar biasa pesan yang ingin disampaikan di ayat 1 sampai ayat 18 dari surat An-Najm. Totalnya 62. Baik, itu nanti setelahnya setelah menegaskan, jadi secara umum polanya surat An-Najm ini menegaskan ketinggian Nabi, ya, kebenaran Nabi, malaikat yang menyampaikan, dan apa yang disampaikan ini disampaikan secara langsung dan dari dekat, dan Nabi ini melampaui ujung dari alam semesta ini dan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terbesar. Nah, baru setelah itu nanti ditunjukkan kelemahan-kelemahan dari apa yang disembah oleh orang kafir musyrikin Mekah pada saat itu, ada Madinah juga. Setelah itu disampaikan tentang ketidakbenaran, keanehan, ya, kejanggalan dari pemikiran-pemikiran yang menganggap Nabi itu sesat, dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang dari Allah yang Maha Tinggi. Itu mungkin ya. Dari setelah itu nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Umar. Kita baru sebagian ya. Kita sudah mulai luar biasa ya ceritanya dari surat An-Najm ini ya. Karena surat An-Najm itu turun sebelum Nabi ke hijrah ke Madinah. Iya. Jadi dimulai tadi dengan sumpah bintang yang bercahaya. Bintang itu ada yang bercahaya, ada yang tidak bercahaya. Jadi ini bintang yang bercahaya. Jadi bintang pada saat itu disembah juga oleh sebagian orang-orang Arab ya. Sehingga barangkali mungkin makanya ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang mengikuti nafsunya dalam hal ini akan tersungkur katanya begitu ya. Dan apa yang diucapkan Nabi yaitu wahyu yang diterimanya. Wahyu itu sebagai informasi yang disampaikan Tuhan kepada orang yang dipercayainya yaitu Nabi Muhammad. Dan apa yang diucapkan Nabi itu adalah benar, yang diajarkannya kepadanya oleh malaikat yaitu Jibril yang tadi disampaikan Muhammad. Dia memperlihatkan bentuk aslinya, Pak ya, bentuk aslinya. Jadi Jibril ini sangat kuat kepribadiannya, kekuatannya dan keikhlasannya. Ya, jadi dalam hal ini hati itu tidak mendustakan apa yang dilihatnya, dan qalbu itu adalah tempat menampung ilmu pengetahuan. Jadi qalbu itu adalah wadah. Ya, jadi ucapan Nabi itu yang disampaikan tidak keluar dari hawa nafsunya, ya. Semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang disampaikan kecuali kebenaran. Tadi dibahas terakhir di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara atau sidr yang di batas akhir langit ke-7, tempat tertinggi alam semesta yang menjadi batas pengetahuan makhluk, di mana Rasulullah SAW itu menyaksikan kebenaran Allah dan dalam Isra dan Mi'raj ya. Dan pohon ini sangat istimewa, daunnya bisa menutupi semesta alam, dan hanya Nabi Muhammad yang diizinkan untuk melewatinya. Ya, itu karena yang saya tangkap dari penjelasan Pak Muhammad tadi. Mari kita sama-sama kita diskusikan. Kalau nambahkan tadi Pak, yang menganggap bahwa Sidratul Muntaha itu adalah black hole tadi, ilmuwan belakangan ini itu menafsirkan An-Najm Idza Hawa ini adalah bintang yang sudah
sudah hilang gitu ya, masuk ke, dan memang terbukti sekarang ini sudah sejumlah bintang itu sudah tersedot ke situ ya menurut penelitian kita. Wallahu a'lam. Itu. Kita selanjutnya mungkin kembali dari Pak DKM, ada yang ditambahkan atau ada yang ditanyakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini apa isi daripada surat Al-Qadr. Saya mungkin mohon tambahan penjelasan Pak kaitan dengan perbuatan wahyu ya, wahyu turunkan. Bagaimana Rasulullah menyampaikan wahyu ke para sahabat. Nah, apakah dalam penyampaian itu diikuti penjelasan keterangan dari wahyu yang turun? Karena sampai sekarang itu terjadi perbedaan najm itu singular atau plural, bintang itu bintang-bintang atau bintang satu bintang. Kan kalau najm itu kan bintang itu satu, kalau bintang-bintang jamak gitu ya. Nah, sehingga sampai sekarang terjadi dari para ahli tafsir apakah itu bintang-bintang atau satu tunggal gitu kan? Tadi disampaikan oleh Umar. Nah, pertanyaan saya waktu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, apakah dijelaskan juga waktu itu gitu Pak? Atau selintasnya dibaca ini ayat ini. Nah, apakah langsung sahabat mengerti? Apakah ada diskusi-diskusi mempertanyakan apa ayat-ayat itu? Sahabat mungkin nggak ngerti maksudnya di mana Rasul yang ini apa terjadi seperti itu? Saya nggak tahu, mungkin Pak Umar bisa menjelaskan bagaimana Rasul menyampaikan ke para sahabat sehingga para sahabat mengerti gitu ya, tidak banyak ambigu gitu ya, langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu Jibril menjelaskan, menyampaikan kepada Rasul, tadi katakan bisa berupa sebagai bentuk sebenarnya Jibril yang manusia yang luar biasa besar atau bentuk manusia tadi disampaikan. Tapi saya pernah juga cerita ada membaca apa kadang-kadang Rasul itu kalau menerima wahyu itu pening kepalanya Pak. Jadi pendengarannya kayak mendengar suara bel gitu ya, kemudian berkeringat gitu. Nah sudah gitu beliau sadar ini udah menerima wahyu. Jadi tidak berupa ketemu langsung dengan Jibril, kayaknya ada komunikasi di apa secara ini saya pernah baca, nggak tahu ya Pak Umar apakah benar. Begitu duduk Rasul diam seperti mendengar, seperti keluar keringat gitu menerima ini, dan kata-katanya mendengar, telinganya mendengar suara denging dan sebagainya. Wah itu banyak pertanyaan tadi yang kaitan penyampaian ke manusia, apakah ada diskusi di sini, klarifikasi dari yang tidak tahu para sahabat. Yang kedua, bagaimana penyampaian wahyu secara yang tidak ketemu langsung ngobrol dengan apa Nabi dengan wahyu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Ahmad. Tidak semua wahyu atau apa sesuatu yang disampaikan oleh Nabi itu dijelaskan secara lengkap oleh Nabi gitu ya. Dan para sahabat yang mendapatkan itu ketika disampaikan oleh Nabi ya paham gitu aja gitu, nggak tanya lagi gitu ya. Sehingga tidak berani menanya. Bisa jadi tidak berani atau ya oke, sudah aku nggak perlu bertanya lagi, sudah paham gitu ya. Nah sehingga pemahaman para sahabat ini yang kemudian setelah kalau nggak ada pas masih ada Nabi bisa dikonfirmasi lagi, tapi pemahaman para sahabat ini yang diambil oleh para mufasir gitu. Para mufasir menyampaikan misalnya menurut Ibnu Abbas ini tuh maksudnya begini, menurut Ibnu Mas'ud ini tuh maksudnya begini, menurut jadi sahabat itu bisa punya pemahaman yang berbeda-beda, dan itu seringkali ketika dikonfirmasikan kepada Nabi dibenarkan oleh Nabi beberapa pemahaman berbeda-beda gitu. Jadi itulah salah satu penyebab perbedaan tafsir, dan perbedaan tafsir itu sah gitu ya. Dan kalau misalnya perbedaan itu tidak diperbolehkan gitu, pasti Nabi itu menjelaskan dengan sangat detail gitu ya. Jadi ini tuh maksudnya ini bukan ini gitu ya. Jadi karena perbedaan itu sah, silahkan masing-masing itu memahami sesuai dengan kadarnya. Orang-orang sahabat seperti misalkan Salman Al-Farisi yang ilmuwan gitu ya, itu akan berbeda menangkapnya dengan misalnya Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya, yang seorang yang pekerja mutafid. Jadi itu sah saja, dan kita juga sah saja orang ilmuwan punya pemahaman yang begini, orang yang awam punya pemahaman yang begini, dan itu semuanya indah gitu. Dari Al-Quran semuanya indah.
Kemudian dan ini juga tadi kalau Pak Wawan menyebutkan apa namanya najem itu singular gitu ya. Jamaknya nujum itu kenapa bukan nujum? Ini saya dari tertarik ini ayat terakhir di surat sebelumnya, surat At-Tur ini itu ada menyebutkan wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum. Jadi dan pada sebagian malam pada waktu terbenam itu pada waktu bintang-bintang terbenam itu bertasbihlah ya. Bintang-bintang di situ, terus di ayat berikutnya, di surat berikutnya wan najmi gitu. Jadi ini sangat serasi. Kemudian yang kedua proses turunnya penyampaian wahyu itu memang secara metodenya ada yang wujud asli ada yang enggak gitu ya. Itu secara umum ada dua itu. Tapi apa yang disampaikan dan efeknya kepada Nabi itu satu ayat dengan ayat yang lain berbeda-beda. Gitu. Ada ayat yang sangat berat sehingga membuat Nabi gemetaran gitu, berkeringat gitu. Ada ayat yang tidak sampai seperti itu gitu. Ada ayat yang bahkan membuat Nabi sampai rambutnya beruban. Ketika misalkan perintah untuk supaya fastaqim kama umirta, beristiqomahlah, konsistenlah. Itu Nabi memikirkan bukan untuk dirinya gitu. Karena ini untuk umatnya susah istiqomah itu, sehingga membuat Nabi itu sampai beruban. Ya, sahabat-sahabat itu. Aku melihat kok sekarang kamu berubah rambut. Ya, aku mendapat surat Hud itu fastaqim kama umirta membuatku. Jadi efek dari wahyu-wahyu yang diberikan pada Allah pada Nabi ini memang berbeda-beda gitu ya. Ada yang tadi ceritakan berkeringat seperti ada suara yang bergemuruh gitu ya. Itu karena ayat-ayatnya bobotnya yang berbeda-beda gitu. Tapi secara umum ada yang wujud asli, ada yang wujud sebagai wujud manusia. Gitu. Itu mungkin wallahu a'lam yang saya pahami. Atur nuhun. Benar ya. Ini tadi mungkin kita nggak ini ya nggak ngeh gitu ya nggak ngerti apa ya. Di surat terakhir surat At-Tur ini kan di sini ini ya Pak Umar ya. Iya. Bertasbihlah kepadanya pada sebagian malam dan pada waktu terbenamnya bintang-bintang di fajar. Jadi di sini kaitannya itu sangat erat dengan An-Najm ya. Karena di sini kan kita diperintah untuk salat malam ya, salat malam ya menjelang bintang itu terbenam gitu ya. Yaitu karena siang ya, karena fajar. Menarik juga ya kan. Iya, Jadi baru memperhatikan betul. Ujung surat At-Tur ini sangat nyambung sekali dengan An-Najm. Nyambung sekali. Di surat At-Tur ini ada disebutkan Nabi itu penyihir, Nabi itu majnun, gila gitu. Jadi Al-Quran ini dari sisi tartib nuzul seperti yang ini maupun tartib mushaf itu serasi banget. Luar biasa. Luar biasa ya. Maka selanjutnya Pak Budi ada yang mau ditambahkan? Belum? Pak Amin? Pak Amin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai bintang Pak. Memang bintang itu adalah diciptakan oleh Allah untuk seluruh manusia. Di antaranya yang saya mendengar pertama bahwa bintang itu benar sebagai tanda untuk kegiatan manusia. Di antaranya berlayar gitu kan. Ini waktunya untuk berlayar gitu ya, untuk menangkap ikan. Kemudian kedua yang ada di Sunda itu Pak, ada juga bintang uluku katanya. Bintang uluku itu adalah tanda suatu bahwa waktu mengerjakan sawah itu sudah dekat gitu Pak. Jadi kelihatan oh ini sudah ada bintang uluku katanya. Itu kata petani. Uluku. Ya itu. Kan dapat membaca alat pembaca. Ya itu yang di Jawa lintang wuluh, di sini wuluh. Oh uluku kata kalau di Sunda. Kemudian juga ada yang saya dengar itu bintang itu adalah katanya juga alat melempar untuk setan itu Pak. Itu aja mungkin yang dapat yang saya tanyakan dan bagaimana penjelasan daripada Pak Umar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul apa namanya itulah fungsi bintang penunjuk arah, penunjuk waktu dan juga rujuman lisayatin melontar setan-setan. Maksudnya apa nih? Kan di surat Ad-Jin dan juga di surat Tabarok itu surat Al-Mulk itu diceritakan bahwa para jin itu dulu sering mengintip ya, obrolan para malaikat ya, obrolan
langit gitu ya, ngintip dan kemudian membocorkan rahasia-rahasia itu, pembicaraan itu kepada para dukun, para ahli tenung gitu ya, sehingga ya dukun-dukun itu jadi tahu sebenarnya itu karena bocoran dari setan-setan ini, jin-jin ini gitu. Nah cuman setelah Nabi Muhammad diutus itu mereka nggak bisa lagi karena mereka ketika akan masuk itu ada dilontar oleh bintang. Baik itu bintangnya yang meluncur kepada itu atau sinar-sinar kosmisnya gitu sehingga jin itu tidak bisa lagi. Kalaupun bisa hanya sebagian kecil gitu ya yang dia tangkap dan itu disampaikan kepada para dukun itu dan banyak ditambahin bumbu-bumbu bohongnya gitu ya. Karena yang sebenarnya sudah dia nggak bisa lagi gitu. Jadi ya itu salah satu fungsi bintang yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk melontar setan dan yang lain ya seperti yang tadi kalau di Sunda Uluku, di Arab itu bintang Suroya, di Jawa apa tadi bintang Wuluh gitu. Di Jepang Subaru itu memang biasanya menandai masa untuk menanam ya atau apa namanya panen ya, saya lupa untuk mulai menanam gitu ya. Dan itu ada di hampir semua budaya. Jadi memang bintang itu sebelum ada waktu-waktu penelitian seperti sekarang ya itulah petunjuknya gitu ya. Ya kira-kira seperti itu dan Nabi juga menunjukkan menyampaikan fungsi-fungsi bintang itu seperti tadi ada 3 fungsi bintang sebagai penunjuk jalan, sebagai rujuman sayatin, sebagai hiasan. Jadi di luar itu bukan fungsi bintang yang dibenarkan gitu ya. Misalnya ada ramalan bintang gitu ya, itu tidak direstui gitu ya, oleh Nabi. Oke, itu aja mungkin dari saya Bapak. Terima kasih Pak. Jadi bintang juga Pak sebagai ini Pak ya, sebagai petunjuk arah bagi para nelayan ya, yang tradisional terutama ya, kompas kan biasanya ada ya bintang juga ya jadi patokannya. Ya yang orang yang berjalan di padang pasir juga lihat bintang. Ini kemana arahnya dan sebagainya itu lihat dari posisi bintang itu. Luar biasa. Pak Jari Pak. Nah ini saya menangkap apa yang saya Bang Umar, mohon maaf kalau saya salah. Allah bersumpah dengan kita. Sesungguhnya ini intinya Allah Nabi Muhammad ingin supaya menyampaikan bahwa menangkal atau membantah bahwa bintang itu jangan dituhankan. Kira-kira begitu lah. Karena bintang itu seperti apa yang disampaikan Pak Dadang tadi, yang bintang yang bersinar terus sekali ya, tapi tenggelam. Nah, itu kira-kira. Masa Tuhan tenggelam? Seperti Nabi Ibrahim waktu mencari Tuhan, matahari dari Tuhannya, tenggelam Tuhan. Kira-kira begitu intinya. Demi bintang yang bersinar terang gitu ya. Itu yang pertama. Jadi surat An-Najm ini banyak berisi membantah orang-orang musyrik. Ya, yang dulu menyembah bintang, menyembah berhala dan segala macam, dan juga membantah bahwa Nabi Muhammad itu membohong juga, ya kan? Di sini dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu, dan juga membantah bahwa wahyu itu betul-betul wahyu dari Jibril, gitu. Jelaskan sampai detail menjelaskan bagaimana rumahnya Jibril, gitu. Saya kira itu intinya mungkin Pak Umar ya, mungkin ya, komentar saya mungkin, mohon maaf kalau koreksi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya betul Pak Arif. Itu yang dalam kaidah tafsir disebut dengan ihtiros. Jadi ihtiros itu adalah menunjukkan sebagai sesuatu yang agung, tapi setelah itu kemudian diluruskan gitu ya, diluruskan. Wan najmi soalnya agung gitu kan, tapi tidak hawa gitu. Jadi sesuatu yang agung ini yang nanti disebutkan juga ini ciptaanku adalah ketika tapi dia juga tenggelam gitu, dia bisa agung. Jadi itu di beberapa ayat Al-Quran menggunakan metode ihtiros itu untuk meluruskan sesuatu yang rawan disalahpahami gitu oleh pendengarnya. Ya, terima kasih. Ada yang
sama dengan Pak Arya tadi, penangkapan surat ini mendekatkan bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan apa yang disampaikan yang memang betul-betul dari wahyu gitu. Saya melihat seperti itu surat ini intinya dari kata-kata. Iya. Iya. Betul Pak. Betul. Ini penegasan terhadap siapapun yang meragukan Nabi dan meragukan apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa ini adalah benar-benar sahibmu ini, menggunakan kata sahib ya, sahabatmu ini kamu tahu betul orang ini gitu. Orang yang nggak pernah bohong, nggak pernah jujur, dan ini ditegaskan oleh Nabi ini oleh Allah bahwa betul memang sahibmu ini orang yang tidak mungkin sesat dan ada di dalam bimbingan wahyuku gitu. Dan yang menyampaikan ini juga malaikat yang terkuat gitu ya. Pemimpinnya malaikat Jibril ini kan di ayat di surat yang sebelumnya itu takbir itu indah arsyil makin di kantornya itu sebelahnya ars. Jadi sudah Jibril indah arsyil makin itu kan tempatnya di sisi ars. Jadi ini yang paling top gitu yang ditugaskan untuk menyampaikan kepada Nabi ini. Jadi jangan ragu sedikit pun. Ya. Tapi bisa nyampe ke bawah gitu langsung gitu. Dalam waktu. Saya mau ulang dari masalah perbintangan Pak. Perbintangan macam-macam. Kalau zaman sekarang bisa dilihat nggak bintangnya sinopsis. Kalau di kita kan ada virus kan sangat terang sekali. Apakah itu sama tidak? Terus kemudian kalau bisa bintang yang seperti bintang sakti atau bintang yang untuk pengarah jalan, kalau kita malam kalau lain-lain. Terus kemudian ada yang disebut Sidratul Muntaha. Itu letak dan ujung-ujungnya di sebelah mana? Dan kita kalau manusia itu pahamnya adalah di sana tadi, langit sangat tinggi, sangat tidak terjangkau. Gambaran-gambaran yang dilemparkan tadi Pak, itu sebagai kita sebagai manusia yang punya akal itu bagaimana Pak bentuk dan gambar-gambaran yang nampak? Terima kasih Pak. Iya. Pertama tadi menjawab yang bintang Surya, bintang Pleiades, bintang Muluku itu ya sekarang bisa dilihat. Saya punya aplikasi SkyMap namanya. Ini, nah di sini posisinya arah sana. Bintang Taurus atau bintang Pleiades atau bintang Surya itu ini kita bisa lihat nih posisinya sebelah mana sih, Venus itu sebelah mana, itu bisa kita cek gitu dengan, jadi ada titik-titik koordinat khusus yang kita bisa lihat sekarang gitu ya, benda-benda langit itu. Adapun kalau tadi ditanya Sidratul Muntaha itu di mana dan sebagainya, ya saya nggak tahu bentuknya. Ya ini kan ilustrasi-ilustrasi yang mungkin simbolik, bisa jadi ada kesamaannya dengan fisiknya, itu ya penafsiran yang ya bisa betul bisa enggak gitu ya, tapi pendekatan itu bisa dilakukan oleh setiap orang dengan disiplinnya masing-masing, disiplin ilmunya masing-masing, dan insya Allah itu upaya manusia untuk mendekatkan diri dengan pemahaman yang disampaikan oleh Al-Quran, dan itu saya kira asal diniati dengan niat ingin memahami dengan itu dan tidak memutlakkan ya bahwa itu pasti yang benarnya gitu, itu insya Allah baik gitu ya, karena ya Al-Quran ini dilihat dari berbagai perspektif adalah sesuatu yang mutiara gitu. Mutiara itu dilihat dari mana aja indah gitu. Itu aja mungkin, yang lainnya saya nggak tahu, sesuatu yang goib gitu ya, saya nggak tahu. Jadi kalau ilustrasi atau gambar-gambaran kita diarahkan kemana gitu. Jadi kita sudah mulai bisa memikirkan fokusnya kalau Sidratul Muntaha itu ada di paling atas, gambar-gambaran kita harus membayangkan bagaimana. Bisa dibayangkan nggak? Apa gambarnya ilustrasi aja? Ya, yang jelas Sidratul Muntaha itu adalah ujung dari yang bisa dijangkau oleh semua makhluk gitu ya, dan itu diliputi dengan
diilustrasikan idyaksha sidrata ma yaghsha, diliputi sidroh itu dengan apa namanya, cahaya yang sangat indah gitu ya. Cuman kan seperti apa itu ya kita nggak tahu gitu, kecuali yang memang apa namanya orang yang diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat itu. Nabi Jibril aja nggak bisa gitu memasuki itu gitu. Jadi ya kita yakini apa yang diceritakan oleh Allah, ceritakan oleh Nabi seperti apa. Dan Nabi juga kan dalam peristiwa Mi'raj itu juga kemudian dibukakan hakikat. Kan kita ini sekarang ini yang kita lihat itu umumnya adalah fenomena-fenomena gitu ya. Sementara nomina-nominanya kita nggak tahu gitu ya. Ketika misalkan kita asik membicarakan keburukan orang lain misalnya ghibah gitu. Itu kan kita nggak tahu sebenarnya itu hakikatnya kita makan bangkainya daging saudara sendiri gitu. Dan Nabi dibukakan pada saat Mi'raj itu dilihat ini orang yang ghibah itu begini nih, orang yang suka mengadu domba itu begini loh, orang suka itu dibukakan semua itu, diperlihatkan. Nah sementara kita masih banyak hijab-hijab yang kita nggak bisa melihat apa sebenarnya di balik itu. Nah, Nabi ketika Mi'raj itu dibukakan itu, dan orang-orang tertentu mungkin pada level-level tertentu kedekatan dengan Allah, hijab-hijab itu mungkin sedikit banyak dibuka gitu. Nah, mungkin Pak Hadi bisa melihat sesuatu yang saya tidak bisa lihat, atau sebaliknya saya juga gitu ya. Jadi semua atas izin dan kehendak Allah, gimana kita dipahamkan oleh Allah terhadap sesuatu fenomena itu Allah yang mungkin menghendaki gimana gitu. Dan sementara kita yang penting kita niatkan untuk mendekatkan diri dengan caranya yang ditujukan Allah dan Rasulnya, insya Allah kita semakin mendekat, insya Allah diberi petunjuk. Beda kita orang seperti kita, sufi-sufi atau ulama-ulama yang sudah tinggi ilmunya, beda Pak, melihat, merasakan, menyambung dengannya. Ya itu tingkatan orang beda-beda, tingkat kebersihan hati dan sebagainya beda-beda. Jadi Allah akan menuangkan hidangannya sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Kalau wadah kita bersihkan, kita perluas ya, kita akan mendapatkan yang lebih besar. Tapi kalau kita penuhi hati kita ini dengan dosa-dosa dan sebagainya, ya sedikit itu yang celah cahayanya itu juga semakin dikit, semakin bersih, semakin terang itu cahaya. Itu Allah. Pak Abdi. Sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perspektif tadi mungkin saya ada dua perspektif. Ya, yang pertama tadi disampaikan oleh bahwa bintang itu ada fungsi yang bisa dijadikan oleh manusia untuk menjadi petunjuk baik arah waktu, kemudian tadi kapan harus menggarap sawah. Ini jadinya relevan dengan jadi bintang itu membawa informasi yang bisa membuat manusia jadi tahu apa yang harus dilakukan. Nabi Muhammad itu bintang, bintang yang membawa wahyu, ihwa wahyu yang manusia sebenarnya jadinya jadi tahu apa yang harus dilakukan, tidak tersesat gitu ya. Walaupun tadi dalam prolog itu tuh sahabatmu yang tidak sesat gitu ya, ditegaskan, dan itu sebagaimana halnya kita yang bisa menuntun kamu kepada hal-hal yang baik gitu. Nah jadi ada semacam itu mindsetnya memahami hubungan ya, karena biasanya Allah itu dalam Quran itu menjelaskan satu ilustrasi yang didekatkan pada fenomena yang dekat dengan manusia, dan di situ ada pelajaran gitu. Nah, positioning Muhammad saya melihatnya kayaknya seperti halnya bintang yang membawa wahyu yang bisa memberikan petunjuk. Tapi ada perspektif yang kedua tadi yang disampaikan oleh Arif, itu kayaknya jangan sampai bintang yang engkau lihat dan bisa membawa manfaat itu yang kamu sembah. Itu kebablasan berarti kan? Kebablasan. Dan posisi Nabi Muhammad itu bukan sebagai Tuhan yang disembah, tapi itu adalah membawa wahyu yang menghantarkan kepada hakikat penyembahan kepada Allah.
Tapi pertanyaan saya terkait perspektif yang kedua ini lebih kepada supaya lebih operasional bagi kita, kira-kira apa ya potensi-potensi bintang dalam hidup kita yang membuat kita menjadikan bintang itu sebagai Tuhan, sebagai ilah gitu ya. Jadi realnya apa ya bintang-bintang? Nah, saya yakin kalau Pak Amin saya tidak akan memang bintang saya. Tapi ada bintang-bintang lain yang sepertinya perlu kita waspadai yang wah jangan-jangan kita menjadikan sesuatu itu seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya memang apa namanya yang disampaikan Pak Budi ini juga disampaikan juga oleh sebagian ahli tafsir ya, bahwa kenapa kan antara muqsam bih dan muqsam alaih apa yang digunakan sebagai sumpah dan sumpah ini untuk menyampaikan apa itu ada kaitan gitu. Nah, salah satu kaitannya adalah kalau engkau menjadikan bintang ini sebagai petunjuk, ini nabi ini adalah petunjuk gitu. Itu apa namanya yang disampaikan oleh para ahli tafsir juga. Kemudian Nabi juga menyampaikan fungsi-fungsi bintang sebagai penunjuk arah dan waktu, sebagai apa namanya hiasan, dan juga sebagai rujuman lisayatin, pelontar para setan gitu ya. Nah, ini sebenarnya juga masih terbuka ya, maksudnya terbuka penafsiran yang pemaknaan yang lebih luas lagi, lebih umum lagi. Kan tadi itu apa namanya bintang itu diartikan sebagai bintang secara umum, ada yang mengartikan bintang itu sebagai bintang khusus, bintang Sirius, bintang Suraya, bintang yang bahkan tadi yang disampaikan Pak Budi ini bintang lebih luas lagi, bukan hanya bintang benda langit, tapi bintang sesuatu yang apa namanya bercahaya, yang sesuatu yang mungkin bisa dituhankan oleh manusia gitu ya. Yang ketahuilah apapun itu yang kamu anggap itu sesuatu yang kamu anggap sebagai sesuatu yang istimewa yang layak dituhankan, itu idza halla dia suatu saat akan jatuh. Mau dia raja, mau dia presiden, mau dia penguasa, mau orang kaya dan sebagainya, ada saatnya dia jatuh. Ya itu apa namanya pemaknaan lain yang kalau kita mau tarik lagi lebih luas lagi gitu ya, sangat bisa misalnya itu apa namanya hikmah ya di balik ayat ini kalau kemudian kita maknai secara lebih umum karena memang satu kaidah di dalam tafsir itu sebab turunnya atau kekhususan sebab itu tidak menghalangi keumuman maknanya. Jadi keumuman maknanya itu bisa kita ambil gitu, dari satu film. Itu mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Aris barangkali ada. Terima kasih. Ada beberapa yang tadi saya nurut ya. Yang pertama, ini yang jauh lebih penting itu sebenarnya di kupasan kita pagi ini adalah di kejadian saat itu pengen menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu Rasul. Sehingga ini kan menunjukkan bahwa sifat tablignya Rasul itu betul-betul ini loh. Ini betul-betul menyampaikan. Dan yang disampaikan itu adalah wahyu. Itu aja tuh kunci utama. Jadi kalau Rasul itu kan cara menyampaikan wahyu itu ibaratnya murni 100% gitu. Nggak ada yang disimpan dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tadi kalau ditanya Pak Paran, apakah Rasul juga ngaji seperti ini terus ada pertanyaan terus diperdalam dan sebagainya? Saat Rasul menyampaikan Quran ini murni. Nah, kalau pun ada penjelasan-penjelasan itu biasanya diskusi yang di luar penyampaian Quran. Nah, terus Quran ini setiap ayatnya itu satu fenomena, itu satu hal. Nah, satu hal ini akan dimaknai apa itu tergantung orang itu kapasitasnya seperti apa dan melihatnya dari mana.
Makanya tafsir itu kalau kita lihat kok beda ya? Ya sebenarnya nggak berbeda. Apakah itu benar? Benar menurut dia melihatnya itu dan dia meyakini benar. Jadi setiap yang menulis tafsir, misalnya Pak Quraisy Shihab tuh, beliau melihatnya dari sini dan itu yang saya lihat dia tulis. Lah benar menurut Pak Quraisy. Lah menurut kamu benar nggak? Nanti dulu ini kan informasinya itu kan dari Pak Quraisy menerjemahkan Quran ini. Yang pasti benar, Qurannya ini pasti benar. Tafsirnya ini pendekatan menurut Pak Quraisy. Makanya kan imam madzhab aja kan beda-beda. Padahal itu apa yang dia sampaikan itu dalam bentuk fikih hukum gitu. Menurut Syafi'i begini, menurut Hanafi begini, menurut ini. Jadi bahkan ada yang di situ kalau masalah menyangkut ekonomi itu Hanafi gitu. Jangan Syafi'i. Gitu. Makanya terus kecenderungan imam madzhab itu juga beda-beda. Syafi'i itu daerah timur lah, Asia Tenggara, Asia lah. Gitu. Nah kalau di Timur Tengah beda lagi. Makanya kenapa kalau di Timur itu kebanyakan kunut semua, walaupun nggak ada yang nggak pakai kunut. Kalau daerah Timur Tengah banyak yang nggak pakai kunut. Ya kan dua-duanya sebenarnya benar gitu. Jadi mereka itu mengikuti itu kan. Makanya terus timbul warna itu. Itulah sebenarnya kalau saya sampaikan itu spektrumnya Quran itu akan seperti itu. Jadi kalau dikatakan kenapa ada pelangi itu merah, kuning, hijau, itu karena setelah dipantulkan oleh lensanya itu titik-titik air tadi itu, titik-titik air itu menjadi lensa. Itu kan sebenarnya gambaran kita itu loh. Jadi kalau Quran itu diterjemahkan dari ditafsirkan dari berbagai macam wujudnya spektrum itu gitu. Dan spektrum ya itu satu sebenarnya. Cahayanya kan satu. Ketika cahaya itu satu, artinya putih. Cahaya putih itu kumpulan dari seluruh warna tadi itu, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu esa satu gitu. Jadi kalau sesuatu itu nggak menguncup ke satu, barangkali ini geser ini. Dan yang jelas tidak benar. Segala sesuatu itu pasti akan menuju ke satu titik. Nah, setelah seperti itu sehingga kita kalau terdapat perbedaan nggak usah rapi. Orang dia yakin kok. Nanti kalau dia punya perspektif beda, mungkin dia akan geser sendiri, nggak usah kita yang paksa-paksa dia. Oh ternyata ini tuh benar. Ya kayak tadi. Contoh, tadi dikupas di situ, Sidratul Muntaha. Ternyata di Quran kan jelas sekali kan. Apakah agama lain cerita? Buddha itu diangkat menjadi Buddha setelah berada di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi itu pohon itu. Kan jelas juga dia kan menjelaskan seperti itu. Oh gitu. Bahkan dia juga udah men-save nanti bukan Buddha Gautama seperti aku yang akan lahir namanya Buddha material itu jauh lebih agung. Nah sekarang sudah loh tidurnya seperti tidurnya Muhammad gitu kan. Kan digambarkan di Buddha itu kan ada patungnya. Tidur miring. Tidurnya miring menghadap kiblat, kakinya ditumpuk gitu kan ya. Tangannya ditaruh. Itu kan tidurnya Muhammad seperti itu ya. Jangan-jangan Buddha material itu Muhammad itu. Nah itu loh yang seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu kita harus banyak perspektif supaya kita enggak, kalau kita itu kurang perspektif kita reaktif sekali terus timbul anarkis. Enggak, jangan-jangan dia benar kita juga benar gitu kan, udah dia aja lah. Dan Rasul kita selalu kalau berdakwah itu dengan hikmah, santun, kan akhlaknya luar biasa kan. Rasul kita itu penyempurna akal pakai akhlak gitu kan. Kita enggak, kita kadang pakai reaksi, kita reaktif gitu kan. Ya, itu akan menunjukkan bahwa wah saya terlalu picik ya. Karena apa? Mosok saya hanya punya perspektifnya seperti ini, kebetulan berbenturan dengan si A, kamu saya tujuh kafir kamu. Nanti dulu gitu kan. Gitu nanti dulu gitu kan ya. Ya walaupun enggak setuju sudah lah, tapi kan kita tetap harus menghargai. Seperti Rasul kita menghargai umat-umat yang beragama lain. Sama persis. Bahkan mereka datang sudah jadi mayat pun Rasul kita berdiri menghormat. Ada mayat lewat, padahal bukan Muslim. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus kita tangkap. Jadi ini menunjukkan ternyata ini tadi itu saya menangkapnya itu, ternyata penting sekali untuk kita yakin bahwa Rasul kita itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasul bener, Rasul itu penting. Karena apa? Kadang kita itu ragu. Karena apa? Sifat kita itu kan gampang tergelincir untuk jadi sirik ya.
Kita itu sudah mau tergelincir jadi sirik. Tadi makanya, oh bintang kok disembah? Jangankan bintang, orang sekarang harta aja kita sembah. Kalau kita nggak hati-hati, tetangga kita itu begitu bagus mulusnya, kita mengidolakan sampai betul-betul jadi mengkultus. Terserah prosentasenya berapa gitu. Apa nggak ada yang mengkultuskan Rasul kita? Banyak gitu kan. Rasul kita itu dikultuskan mungkin hampir setara dengan Yesus Kristus bagi orang Nasrani. Hampir seperti itu gitu kan. Ya itu mah fenomena. Jadi jangan kita menganggap bahwa orang Kristen ini, orang Kristen yang lurus juga banyak, gitu loh. Orang Kristen yang mengatakan bahwa sebenarnya di keyakinannya juga kan Kristus itu kan kelahiran jadi Tuhannya kan ada kelahirannya kapan? Kristusnya udah. Jadi bukan dari awal langsung jadi Tuhan, tidak gitu kan. Jadi seolah-olah anakronisme pembelokan itu terjadi karena pelan-pelan itu jadi Tuhan. Wong Nabi jadi Tuhan. Saya pernah baca di Injil yang lama itu dikupas oleh seorang pendeta yang sekarang jadi mualaf itu, ibadahnya itu nggak kayak itu, nggak. Kalau ibadah yang kayak di gereja-gereja sekarang itu, dia bilang itu kayak kita pengajian, enggak. Di situ disebutkan bahwa ibadahnya itu di situ ada satu tokoh yang dia menyatakan ini tokoh ini kalau di Yahudi dinamakan Uzair, Nabi Uzair gitu. Jadi Nabi Uzair itu dituhankan itu apa? Tuhan. Si Uzair ini pun dituhankan waktu itu. Jadi dia itu, jadi menerima ini terus dia apa? Dia berdiri tegak menghadap ya, kalau kita kayak menghadap kiblat gitu ya. Tapi di situ menghadap batu gitu. Nah setelah itu dia melakukan merunduk dia, ruko dia sama gitu. Terus level tertingginya sama, dia akan menempelkan dahinya ke pasir gitu, ke tanah maksudnya. Sama gitu. Saya itu banyak baca kayak gitu tuh. Dulu saya pernah cerita di Kapitayan sama di Sunda Wiwitan, level ibadahnya sama, gerakannya gitu kan. Nah, terakhir di kupasan sains itu adalah gerakan-gerakan itulah yang sebenarnya menyempurnakan atau kita itu mikrokosmos ini meluruskan lagi dengan kehendak makrokosmos sehingga itu lurus gitu. Dan itu di Islam bahkan diwajibkan 5 kali. Yang tadinya 50 itu 5 kali. Wajib itu sebenarnya setiap waktu, momen waktunya itu tepat juga zuhur, asar. Itu momen-momen waktu. Terus gerakan-gerakan itu itulah gerakan-gerakan penyempurna untuk meluruskan itu. Dia bilang, oh gila juga ini. Jadi ada yang itu lupa sampai seperti itu. Makanya kenapa sholat hukumnya wajib? Karena sholat itu sebenarnya tadi itu mengembalikan tadi itu on the track tadi. Adapun pas di dalam perjalanannya belok lagi, itu mau manusia. Karena hatinya itu bolak-balik. Hatinya tidak namanya kolbu itu bolak-balik itu kan. Jadi selalu ada noise tadi. Jadi kalau dikatakan, kalau agama lain dulu itu tidak hanya orang-orang tertentu saja yang memang beribadahnya itu meluruskannya itu hanya orang-orang tertentu saja. Tapi ketika di Islam, kalau itu nggak diwajibkan, ya mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang kayak di Kristen mungkin yang di biara-biara, pokoknya yang khusus mempelajari itu. Kalau di Islam, ada yang khusus mempelajari itu loh, nah itu pasti. Orang umum pun karena itu wajib, ya dia sholat gitu. Sholatnya levelnya seperti apa ya terserah gitu. Nah, tapi itu dalam rangka itu, kalau dipelajari itu, momennya sama gerakannya, sama bacaannya, itu betul-betul luar biasa gitu kan. Kita kan jarang kan bacaan kita itu kita resapin gitu ya, apalagi ngikut bareng-bareng gitu kan. Tapi berjamaahnya itu ternyata berjamaah itu tidak lebih personal, artinya sholat berjamaah itu kan ngikut imam, pokoknya gerakannya. Bacaan belum selesai pun ya gerak-gerak. Dan itu katanya levelnya lebih tinggi. Oh gitu ya. Ternyata level kebersamaan itu dalam satu keserupaan tidak bercerai-berai itu nilainya lebih tinggi gitu loh. Nah, cuman kalau sholat sendiri, sholat yang betul-betul nilainya agung itu sholat sendiri. Tapi sholat sendiri itu adalah sholat yang untuk diri sendiri. Kalau sholat yang untuk diri sendiri, itu pahalanya kecil.